Tanpa panjang lebar, saya menemukan paling tidak dari seluruh Alkitab, termasuk dari bagian bacaan kita ini, yang paling utama, yang paling menonjol, ada 3 upah dari hidup rukun. Pada kesempatan ini saya akan membahas masih terkait dengan kerukunan, tetapi kita masuk kepada topik yang sangat menarik, upah dari hidup rukun. Kita baca firman Tuhan masih bertitik tolak dari Mazmur 133 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian: seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam kerukunan, kesehatian, kekompakan, dan kesatuan, Tuhan tidak hanya memberikan perintah kepada kita. Hal pertama, kerukunan itu menjadi sesuatu yang sangat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di sisi lain ternyata Tuhan ingin memberikan upah, reward, ganjaran kepada kita ketika kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Salah satu kehendak dan rencana serta hal yang paling menyukakan, menyenangkan Tuhan adalah ketika saudara dan saya, ketika keluarga kita, gereja kita hidup dalam kerukunan, kekompakan, dan kesehatian. Tanpa panjang lebar, saya menemukan paling tidak dari seluruh Alkitab, termasuk dari bagian bacaan kita ini, yang paling utama, yang paling menonjol, ada 3 upah dari hidup rukun. Yang pertama, kita perhatikan Mazmur 133 ayat 3b. Mazmur 133 ayat 3b dikatakan demikian: sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada di sini kata-kata sebab kesanalah. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dari awal, dari Mazmur 133 ayat 1 yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti kalau ada kata-kata sebab kesanalah, maka pengertian pemahaman kita muncul. Sebab ke dalam kerukunan itulah, ke dalam kesepakatan, kesehatian, kesatuan, kekompakan itulah Tuhan memerintahkan berkat. Perhatikan baik, Tuhan memerintahkan berkat kepada kerukunan, kepada umat, keluarga, jemaat yang hidup rukun. Tuhan perintahkan berkat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada yang bermusuhan dengan berkat. Bahkan kadangkala di dunia yang penuh dengan persaingan ini, hyper kompetitif, kompetisi yang sangat tinggi, kompetisi yang sangat ketat, kita merindukan, kita membutuhkan berkat. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki.
Artinya kita bekerja keras, kita berjuang untuk memperoleh berkat yang menafkahi, mencukupi kebutuhan kita. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita saat ini, ternyata salah satu yang menjadi akar persoalan, penyebab, perintah, penghambat berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, oleh karena keluarga kita tidak didasari dengan kerukunan, kedamaian, keharmonisan. Ada perpecahan, ada permusuhan, pertengkaran, perselisihan di dalam keluarga. Saya mau kasih tahu, itu penghalang berkat bagi kita. Bukan saya yang berkata, tetapi Tuhan yang berfirman. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat yang membawa kepada kehidupan selama-lamanya. Itu sebabnya kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah definisi berkat bagi kita? Kalau saya tanyakan pertanyaan demikian, nanti akan ada diversitas perbedaan antara satu dengan yang lain. Tetapi untuk membuat pengertian pemahaman kita mengerucut, tolong dihayati dan direnungkan definisi berkat yang saya sampaikan saat ini, supaya tidak terlalu melebar kemana-mana atau melenceng, menyimpang kemana-mana. Hafal dan tuliskan Bapak Ibu Saudara. Berkat adalah segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya ulangi, berkat adalah segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan yang senantiasa membawa kita dekat dengan Tuhan serta memuliakan Tuhan. Saya ulangi kembali Bapak Ibu Saudara. Berkat adalah segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan yang membawa kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan memuliakan, menyenangkan Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hal ini mengingatkan kepada kita. Jangan sampai ketika Tuhan perintahkan berkat kepada kita, kita menjadi gampang berbelok, gampang menyimpang, gampang meninggalkan, melupakan Tuhan. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu berkat itu sumbernya dari Tuhan, oleh karena diperintahkan oleh Tuhan, oleh karena dipercayakan oleh Tuhan, biarlah membuat saudara dan saya semakin kagum, takjub, terpesona, tercengang kepada Tuhan, yang membawa kita semakin tunduk kepada Tuhan, membawa kita bersyukur, berterima kasih dengan limpahnya, tanpa henti-hentinya kepada Tuhan. Sekalipun memang karena kita yang membangun kerukunan, kekompakan, kesehatian, saya kasih tahu itu tidak mungkin terwujud menjadi sebuah realita kenyataan dalam keluarga kita kalau hanya mengandalkan kekuatan kita yang sangat terbatas itu. Adapun kerukunan itu terjadi, terawat, terajuk dengan baik oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang memberikan kasih dan kuasa kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya ketika Harun itu diurapi sebagai imam besar, minyak itu tidak hanya ada di kepalanya saja, tapi karena banyak minyak itu yang dipakai untuk mengurapi Harun sebagai imam Harun, maka minyak itu meleleh ke janggutnya, meleleh juga ke leher jubahnya. Ini menunjukkan pengurapan yang berlimpah. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan memberkati dan menguduskan umatnya dengan berlimpah melalui unity, kesatuan, kekompakan, dan kesehatan.
Pertanyaan saya kepada kita sekaligus mengingatkan dan menegaskan, apakah yang diperintahkan Tuhan berkat itu dalam hidup kita makin membawa kita dekat dengan Tuhan serta memuliakan menyenangkan Tuhan, atau membawa kita semakin lupa kacang pada kulit, lupa daratan, lupa Tuhan, sehingga membuat kita menjadi angkuh dan sombong oleh karena apa yang Tuhan karuniakan dan percayakan kepada kita, atau sebaliknya membuat kita semakin bangga akan Tuhan, semakin bersyukur, semakin sujud tersungkur menyembah kepada Tuhan. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, sejauh mana Tuhan memberkatimu, setinggi apa Tuhan mengangkatmu, mari saya katakan kepada kita saat ini, bawalah dirimu semakin kagum, takjub, terpesona, tercengang akan karya, kuasa, perbuatan, dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ini penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berlomba-lomba, bukan sekedar supaya kita Tuhan perintahkan berkat, tapi memang itu janjinya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kepada kesatuan, kerukunan, kekompakan, kesehatian, Tuhan perintahkan berkat. Semua kita rindu berkat. Amin. Tidak ada di sini yang memusuhi berkat, menolak berkat. Semua kita mengharapkan dan merindukan berkat. Ternyata salah satu rahasia Tuhan memerintahkan berkat. Kalau Tuhan memerintahkan berkat, berarti berkat itu adalah kepunyaan Tuhan. Memang Alkitab berkata, Tuhanlah yang punya langit, bumi, laut, bahkan serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang memiliki. Kalau Tuhan yang memiliki, berarti Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Kalau Tuhan yang memiliki dan berkuasa, maka Tuhan berotoritas memerintahkan berkat itu kepada saudara dan saya. Saya teringat dengan satu ilustrasi yang disampaikan oleh pendeta Dr. KAM Yusuf Roni. Kalau ada yang kenal Pak Yusuf Roni, saudara dikasih Tuhan, beliau pernah menyampaikan satu ilustrasi. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, ini ilustrasi ya. Tuhan memakai malaikatnya untuk mengirimkan berkat kepada umatnya. Ini ilustrasinya. Saudara dikasih Tuhan, ada satu keluarga. Keluarga ini berdoa dan bergumul supaya keluarga ini mendapatkan televisi. Ini zaman dulu. Kalau sekarang mah bukan lagi fokus kepada televisi, sudah Android semua handphonenya. Dulu ini, di zaman 80-an, 90-an, tahun 90-an, keluarga ini berdoa supaya mendapatkan televisi. Waktu itu masih black white, masih hitam putih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika keluarga ini berdoa, mereka sepakat, mereka kompak, mereka sungguh-sungguh berdoa. Tapi karena terlalu lama datangnya jawaban doa, maka mereka pun gontok-gontokan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak. Kita sudah sungguh-sungguh berdoa, kita nggak enak, masa menonton ke rumah tetangga terus, kita nggak dapat ini TV gitu. Akhirnya mereka bersungut-sungut satu dengan yang lain. Kamu sih kurang iman, kamu sih tidak sungguh-sungguh berdoanya. Akhirnya jadi bertengkar mereka. Tapi saudara, dalam ilustrasi yang disampaikan oleh pendeta Dr. KM Suproni ini, ternyata malaikat sedang diutus oleh Tuhan untuk mengirimkan televisi ini kepada mereka. Tentu cara Tuhan tidak pernah terpikirkan. Lebih dari yang kita doakan, pikirkan, Tuhan sanggup sediakan caranya yang ajaib bagi kita. Ceritanya dinarasikan dalam ilustrasi ini, malaikat sedang mengirimkan berkat itu. Dan akan tiba pada waktunya Tuhan. Ini ceritanya. Saudara dikasih Tuhan, giliran sudah mau tiba, sudah mau disampaikan berkat itu, sudah mau dapat berkat itu, ternyata mereka yang seperti saya katakan tadi, mereka berantem, mereka ribut, mereka cekcok, mereka tidak ada lagi kekompakan, kesehatian, kerukunan. Waduh, dalam ilustrasi itu lagi,
malaikat menyampaikan kepada Tuhan, ini saya sudah sampai di dekat rumahnya, tapi gimana ini Tuhan? Kok mereka jadi berantem? Mereka bertengkar. Ya sudah, jangan jadi kasih ke mereka. Kebetulan di sebelah rumah mereka ada yang berdoa sungguh-sungguh juga untuk merindukan televisi. Udah, daripada kamu capek bawa lagi ke sorga. Kayak ini ceritanya ilustrasi ya. Udah, kamu kasih aja kepada yang sedang berdoa dengan tekun tanpa bosan-bosannya. Saudara dikasih Tuhan. Apa gambaran dari ilustrasi ini? Bukan sebuah realita kenyataan, tapi mau menyampaikan pesan kepada kita. Saudara, kadangkala berkat itu terhalangi, terintangi, dilimpahkan kepada kita. Sebenarnya berkat itu sudah dekat, akan kita cicipi, akan kita kecap, akan kita nikmati. Tapi karena kita tidak tekun, karena kita tidak sabar, kita tergesa-gesa, kita berbalik bersungut-sungut, berantem satu dengan yang lain. Kita jadi bermusuhan, bertengkar, tidak lagi unity, tidak lagi kerukunan, tidak lagi kesatuan, tidak lagi kekompakan. Maka berkat yang sudah Tuhan mau limpahkan, yang Tuhan sudah mempercayakan, akhirnya terhalang, terintang, stop dan berhenti. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk tetap hidup dalam keharmonisan, kerukunan dalam keluarga kita. Maka Tuhan perintahkan berkat. Yang kedua, apa upah dari hidup rukun itu? Mari kita soroti ayat yang ketiga-A. Mari soroti Alkitabnya. Ayat yang ketiga-A. Ada di sini misteri rahasia yang ingin saya sampaikan. Mazmur 133 ayat 3a dikatakan demikian. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan baik kalimat ini. Kalau kita tidak mengerti, tidak menangkap, gak ada maknanya bagi kita ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Ulasannya begini. Embun, kita tahu embun itu kemarin menggambarkan kesegaran dan kesejukan. Embun itu segera akan lenyap ketika matahari terbit. Benar ya? Saya ulangi. Embun atau uap itu sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu Yakobus pasal 4. Kalau tidak salah ayat 14a. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berarti embun itu keberadaannya tidak lama, singkat. Kehidupan kita ini digambarkan seperti uap, seperti embun yang sebentar saja, kalau kuat 70 tahun, 80 tahun itu sudah banyak tantangan, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kita luapkan, kita sehat-sehat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini seperti embun gunung Hermon yang turun atau yang mengalir ke atas gunung-gunung Sion. Saudara dikasih Tuhan, saya mau jelaskan. Gunung Hermon itu ada di kerajaan utara, ibu kota Samaria. Bapak Ibu Saudara tahu kan sejarahnya? Bangsa Israel itu dibawa ke kepemimpinan dari Daud dan Salomo. Itu satu. Tapi ketika Salomo tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum kerajaan itu terpecah menjadi dua. Kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, dan kerajaan selatan, ibu kotanya Yehuda, yang berpusat sentralnya Bait Allah ada di Yerusalem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan ibu kotanya Yehuda. Dan saya jelaskan, ternyata Gunung Hermon ada di kerajaan utara. Dan Gunung Sion ada di kerajaan selatan. Perhatikan baik kalimatnya.
embun Gunung Hermon mengalir ke atas Bukit Sion, Gunung Sion. Saya mau katakan kepada kita saat ini, kita semua bisa menjawab dengan sangat lantang. Mungkinkah terjadi embun Gunung Hermon mengalir atau turun ke atas Gunung Sion, yang notabene embun itu hanya singkat saja keberadaannya, sebentar saja embun atau uap itu ada, kemudian lenyap. Mungkinkah embun itu mengalir? Mungkinkah embun itu dengan jarak yang sangat jauh dari kerajaan utara mengalir atau turun ke Gunung Sion? Tidak mungkin. Logika kita berkata, pikiran kita mengerti, tidak mungkin embun Gunung Hermon turun atau mengalir ke Bukit Sion atau ke Gunung Sion. Apa yang ingin ditegaskan di sini? Kok kerukunan itu digambarkan seperti embun Gunung Hermon mengalir ke Gunung Sion atau turun ke Gunung Sion? Saya mau sampaikan, dengarkan baik. Kesatuan kerukunan itu menghadirkan keajaiban, menghadirkan mujizat, menghadirkan perkara besar. Naga maksudnya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika ada unity, ketika ada kekompakan, ketika ada kesatuan, ketika ada kerukunan. Mujizat, keajaiban kuasa Allah yang tidak mungkin menurut pikiran kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya tunjukkan kepada kita bukti dari Alkitab mengenai unity, kesatuan. Itu terjadi pada peristiwa pembangunan Menara Babel. Saya akan buka untuk kita. Pembangunan Menara Babel. Kejadian pasal 11. Dikatakan demikian. Kejadian 11. Ayat yang keempat. Sampai ayat yang ke-6. Kejadian 11 ayat 4 sampai 6. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Tuhan berfirman, perhatikan baik, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow. Pembangunan Menara Babel, karena mereka punya kesatuan, kekompakan, kesehatian, kerukunan, maka mulai dari sekarang tidak ada dari apapun yang mereka lakukan yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan pengertian lain, semua yang mereka rencanakan, semua yang mereka mau lakukan akan terlaksana, terrealisasi. Karena mereka punya kesatuan. Hanya dalam konteks Menara Babel, Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengakui kuasa, kehebatan, mujizat dan keajaiban daripada kesatuan kerukunan itu. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Ada kesatuan. Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya di dalam ayat ini sudah ada terindikasi tentang Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Sudah ada. Sebelum muncul satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, sudah ada di Menara Babel. Tapi karena tujuan mereka untuk mencari nama, supaya mereka termasyhur, supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi, hal inilah yang membuat Allah
Allah menghancurkan bahasa mereka sehingga tidak jadi menyelesaikan Menara Babel. Tapi Tuhan mengakui kuasa dari kesatuan itu. Apa kata-katanya? Saya ulangi kembali. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya, dengan unity, dengan kerukunan, dengan kesatuan itu, mereka akan melakukan banyak hal dalam hidupnya sekalipun sukar menurut pikiran manusia, tapi bisa terlaksana karena adanya kekompakan, unity, kesatuan, dan kerukunan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, adalah keluarga kita menjadi keluarga yang lemah, keluarga yang mudah dikalahkan musuh, termasuk iblis, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, ketika kita berantakan, ketika kita tidak kompak, ketika kita tidak sehati, ketika kita tidak rukun satu dengan yang lain. Adalah perkara yang berat dalam keluarga kita bisa menjadi ringan kita kerjakan ketika kita punya unity, ketika kita punya kesatuan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh negatifnya yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara tahu kan arang? Tahu arang nggak? Arang api, kayu yang sudah dibakar, maka nanti ampasnya itu disebut arang. Perhatikan baik. Ketika arang itu menyatu, saya kasih contoh ini ya supaya masuk akal. Ketika arang itu menyatu antara arang yang satu dengan arang yang lain, maka arang itu akan lama dapat bertahan dan kita bisa membuat ikan bakar, daging bakar. Setuju? Ini gambaran hidup kita juga. Kita ini di dunia ini ada masanya, tapi ada masanya akan jadi lewat. Tapi gambarannya adalah ketika arang ini menyatu antara arang yang satu dengan arang yang lain, bersatu mereka, maka bisa memasak atau membakar ikan bakar, daging bakar yang enak dan nikmat. Tapi coba perhatikan nanti rumah masing-masing, Pak Sinolopati. Coba perhatikan, arang itu asingkan satu dari arang yang lain. Ada di sini arang yang rukun, arang yang bersatu. Ambil satu dengan capit, ambil satu, arang itu letakkan jauh dari arang yang lain. Apa yang terjadi dengan arang itu? Arang itu dalam waktu singkat langsung padam. Arang yang berserakan akan segera padam. Tapi arang yang bersatu akan bisa membakar ikan bakar dan daging bakar yang enak dan super nikmat. Ini gambaran hidup kita. Jangan, Gus Dur berkata, jangan main tunggal-tunggalan. Tidak boleh main tunggal-tunggalan. Jangan merasa super, merasa hebat sendiri. Kita butuh orang lain karena sejak awal Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran sesama kita untuk berelasi satu dengan yang lain. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita saat ini yang merasa super sendiri, merasa mampu sendiri, merasa hebat sendiri, saya kasih tahu, apalagi itu dipraktekkan prinsip opini pengertian seperti di keluarga, saya kasih tahu, keluarga itu menjadi keluarga yang berantakan, broken home. Kenapa? Dia ingin tampil berbeda sendiri. Dia ingin super sendiri. Dia ingin hebat sendiri. Saya kasih tahu, arang yang berserakan segera padam. Tapi arang yang bersatu unity akan bisa melakukan, mengerjakan banyak hal untuk membakar ikan bakar dan daging bakar yang enak. Coba ada nggak di sini yang membakar ikan dengan satu arang? Gak bakalan matang, gak bakalan bermanfaat. Kalaupun panas ya panas sedikit, tapi gak bakalan matang ikannya. Ini gambaran yang logis bagi kita Bapak Saudara. Coba yang kedua, contoh saya kasih supaya untuk mengingatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara punya sapu lidi di rumah? Sapu lidi? Punya ya?
sapu lidi di rumah punya. Coba bayangkan, Bapak Ibu Saudara, sapulah halaman rumah kita dengan satu sapu lidi. Bisa nggak? Menyapu halaman rumah dengan satu sapu lidi. Apalagi dulu kalau di kampung saya. Karena hewan peliharaan itu masih dibebaskan dari kandang, tidak di kandang, sehingga kotorannya, mohon maaf, kotorannya itu tercecer di mana-mana. Apalagi B2, tahu B2 kan? Waduh, kalau kotorannya itu di mana-mana, bercecer-cecer, bahkan bulat-bulat kecil-kecil. Saudara dikasih Tuhan, saya kasih contoh ini sekarang untuk masuk akal kepada kita. Sapulah halaman rumah kita dengan satu biji saja lidi. Bisa nggak? Nggak bisa, karena ada berat dari kotoran itu. Tapi coba ketika sapu lidi yang kecil-kecil itu menyatu, ada mungkin 50 sapu lidi atau 100 sapu lidi. Sekalipun ada beban berat di sana, bisa digeser sedemikian rupa. Karena lidi-lidi yang kecil itu menyatu satu dengan yang lain. Kekuatannya menjadi power berlipat-lipat kali ganda. Saudara dikasih Tuhan, seperti embun gunung Hermon mengalir ke atas gunung Sion, itu tidak mungkin. Ya, hal ini mau menjelaskan, ternyata ada mujizat, ada keajaiban, ada ketidakmustahilan ketika ada unity dan kesatuan. Oleh karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari saat ini rapatkan barisan antara suami dengan istri. Jangan hidup dengan keegoan, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Jangan. Rendahkan hati seorang dengan yang lain, supaya terjadi unity, kesatuan. Karena di balik dari kesatuan itu akan terjadi perkara-perkara besar. Orang Batak bilang, dolo natibo boy no pindah tururaan, mulu adong hasadaan. Bahasa Indonesianya, gunung yang tinggi, bukit yang tinggi bisa dipindahkan dan diratakan, serta dipindahkan ke lembah sana ketika ada kekompakan dan kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari saat ini ingat, kesatuan menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan biarkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan menunggangi sifat watak karakter kita yang egois, yang sombong, yang tinggi hati, yang merasa diri super. Jangan biarkan merongrong, merusak, menghancurkan keutuhan, kerukunan, kesatuan, kekompakan keluarga kita. Jangan biarkan hal itu. Yang rugi adalah keluarga kita. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Biarkanlah kerukunan itu terus terawat dengan baik. Percayalah, di dalam kerukunan itu Tuhan perintahkan berkat. Di dalam kerukunan itu ada keajaiban, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu sebabnya sampai Yesus di Taman Getsemane sebelum berpisah dengan murid-muridnya ditangkap, diadili, dan nanti disalibkan. Yesus berdoa secara khusus supaya mereka semua menjadi satu. Sehingga lewat kesatuan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Yang terakhir, yang ketiga, dan saya berjanji, upah dari hidup rukun adalah, mari kita baca Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ini yang terakhir untuk kesempatan ini. Matius 18 19 sampai 20 dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu, tentu kepada saudara dan saya saat ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini
sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara dikasih Tuhan, apa upah dari kerukunan? Yang ketiga, doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya ulangi kembali. Upah kerukunan yang ketiga adalah doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada ayat yang berkata, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah, tembok, penghalang perintah antara engkau dan aku adalah segala dosa dan kejahatanmu. Salah satu dosa dalam diri kita adalah ketika terjadi pertengkaran, perselisihan, ketidakrukunan, permusuhan, kemarahan satu dengan yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan biarkan amarahmu tetap terpendam sampai matahari terbenam. Artinya ada rekonsiliasi, saling memaafkan, saling mengampuni, supaya tetap ada kerukunan, kesehatian, kekompakan dalam keluarga. Firman Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, saya kasih tahu tidak mungkin sepakat, tidak mungkin sehati kalau lagi gontok-gontokan, kalau lagi marah-marahan, kalau lagi dongkol-dongkolan, kalau lagi diam-diaman. Tidak mungkin sepakat, tidak mungkin sehati, karena tidak satu roh. Ada yang marah, ada yang kesal. Maka hal itu menjadi perintang dan penghalang dari doa kita. Doa yang sepakat, doa yang sehati, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Dan tentunya dalam koridor semua terjadi sesuai, tepat dan cocok dengan kehendak Bapa dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kadangkala kita berpikir inilah yang terbaik menurut kita, tapi apa yang terbaik menurut kita belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Tapi kita yakin ketika kita berdoa, kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Dan ketika kehendak Bapa yang terjadi, itulah yang terbaik. Karena setiap anugerah yang terbaik, pemberian yang sempurna, datangnya dari Bapa yang padanya tidak ada perbantahan dan perubahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang berkata, Pak Pendeta, aku sudah mulai malas berdoa. Gak bergairah tuh. Gak bersemangat lagi untuk berdoa. Bosan Pak Pendeta berdoa. Gak ada gunanya. Gak ada, capek-capek. Lebih bagus peluk bantal guling pagi hari, tidur udah. Apalagi hidup AC. Gak ada gunanya Pak Pendeta. Apakah situasi, kondisi, keadaan hatimu saat ini seperti itu? Saya didasari dengan kasih mengingatkan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan, ini jangan-jangan. Jangan dicari-cari juga kalau tidak ada. Jangan-jangan salah satu penyebab kenapa doa-doa kita menjadi doa yang menjijikkan dan memuakkan di mata Tuhan. Jangan-jangan kita tetap berkeras hati berdoa. Berkeras hati berdoa. Tapi didasari dengan adanya roh perpecahan. Adanya ketidakharmonisan. Adanya ketidakrukunan dalam keluarga kita. Sampai Yesus berkata dalam khotbah di bukit. Salah satu bagian khotbahnya. Jika engkau datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, termasuk korban persembahanmu, termasuk doa-doamu kepada Tuhan, kalau engkau teringat sesuatu yang tidak beres dengan sesamamu, tinggalkanlah korbanmu, tinggalkanlah doamu, tinggalkanlah ibadahmu, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu dengan saudaramu itu. Setelah selesai berdamai, maka engkau
kau kembali datang mempersembahkan korbanmu, sehingga korbanmu menjadi korban persembahan yang berbau harum dan berkenan di mata Tuhan. Tinggalkan dulu persembahan itu. Tinggalkan dulu ibadah kita, doa kita itu. Kalau masih ada akar pahit, kebencian, kemarahan, ketidakharmonisan, ketidakrukunan antara kita, ini saya tekankan karena yang paling dekat dalam hidup kita adalah keluarga, suami istri. Saya dorong dan ingatkan kita semua yang sudah punya suami, sudah punya istri, yang sudah punya calon, saya ingatkan saat ini. Bapak ibu saudara, saya dorong didasari dengan kasih. Jangan keraskan hati, jangan egois, jangan sombong. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, datanglah untuk saling bermaaf-maafan, berangkulan, teletabis antara suami dengan istri. Seorang suami berkata, maafkan aku ya, aku belum bisa berperan sebagai suami yang baik. Wow, saya kasih tahu, ibu-ibu akan berbunga-bunga hatinya. Demikian juga dengan ibu-ibu. Papi, maafkan aku ya, aku masih ada kekurangan, kelemahan. Barangkali ada yang menyakiti hatimu. Ya sayangku. Luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, mari berangkulan seperti teletabis. Jangan hanya film teletabis yang menang. Mereka berangkul-rangkulan, bersahabat satu dengan yang lain. Saudara dikasih Tuhan, mari saat kesempatan ini. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul. Berkumpul dengan apa? Berkumpul dengan sepakat, berkumpul dengan sehati, berkumpul dengan kompak, berkumpul dengan rukun, berkumpul dengan bersatu. Saudara kasihi Tuhan, di situ aku ada, hadir di tengah-tengah mereka. Ada banyak orang beribadah, berkumpul, bersekutu, tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan. Karena apa? Masing-masing matanya melotot karena masih kesal. Buat apa kita memuji, menyembah Tuhan, tapi disertai dengan kedongkolan, kemarahan, belum ada kedamaian, belum ada kerukunan. Bereskan dulu akar persoalannya, saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kemudian lanjutkan ibadahnya. Wow, saya yakin dan percaya lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan akan terjadi bagi keluarga kita masing-masing. Tanpa panjang lebar, besok saya akan ajarkan musuh kerukunan dan kunci kerukunan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara orang yang sangat super sibuk dan padat kegiatannya. Nanti terlalu panjang ini nanti jadi masalah. Tapi yang jelas saya simpulkan kembali. Upah hidup rukun itu ada 3 saya temukan. Sebenarnya masih lebih banyak. Tapi 3 ini kita praktekkan. Cukup bagi kita untuk membangun keharmonisan dalam keluarga. Mendorong kita merangsang, menyemangati kita. Tapi tolong jangan karena ada upah ini baru kita paksa-paksakan kerukunan. Tidak. Kerukunan terjadi dalam keluarga kita didasari dengan kita mau taat, setia perintah Tuhan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Tetapi untuk menyemangati, kita perlu ingat dong bonusnya, upahnya, rewardnya, ganjarannya. Upah dari hidup rukun adalah pertama, Tuhan perintahkan berkat. Apa itu berkat? Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dan yang senantiasa membawa kita dekat kepada Tuhan serta memuliakan Tuhan. Yang kedua, upah dari hidup rukun adalah di dalam kerukunan hidup kita ada dalam kawasan mujizat. Kenapa dalam kawasan mujizat? Karena seperti embun gunung Hermon turun mengalir ke Bukit Sion atau ke Gunung Sion, itu mustahil. Artinya dalam kerukunan ada mujizat, ada keajaiban, ada kuasa yang besar yang akan terjadi. Yang ketiga, upah dari hidup rukun adalah doa kita menjadi doa yang dikenang oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa di mana Tuhan menyendengkan telinganya kepada kita. Selamat menikmati upah dari hidup rukun.
Tuhan perintahkan berkat, hidup dalam mujizat Tuhan, dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Imani bagian firman Tuhan ini menjadi sebuah realita kenyataan dalam hidup kita masing-masing. Sekali lagi, selamat hidup rukun. Jangan biarkan perpecahan, permusuhan, kedongkolan, persungut-sungutan, kemarahan mendominasi, mewarnai keluarga kita. Biarlah kerukunan yang didasari dengan kasih sungguh menaungi melingkupi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.